Perseteruan di ranah hukum antara Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Arif Nasution semakin membara. Kehadiran Hotman Paris sebagai saksi korban di persidangan kemarin membuat Rasman Arif Nasution pun semakin garang. Itulah yang terlihat ketika Rasman dan tim kuasa hukumnya ditemui awak media usai persidangan yang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman pun mengklaim bahwa bukti-bukti yang disodorkan Hotman Paris pun ditolak oleh majelis hakim. Hal itu pun diklaim oleh Rasman dan membuat Hotman pun kelabakan. Pernyataan Rasman tersebut rupanya bertentangan dengan keterangan dari Hotman Paris yang justru mengaku jika Rasman di hadapan majelis hakim justru merasa ketakutan. Pasalnya, keterangan Iklim Hakim sangat menyudutkan posisi Rasman yang kini menjadi terdakwa. Lalu, apa saja kelemahan Hotman Paris yang diungkap oleh Rasman di hadapan awak media? Seperti apa tantangan Rasman kepada Hotman Paris seandainya ia tidak terbukti melakukan apa yang dituduhkan oleh Hotman Paris? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara antara Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution kian membara. Perang bukti dan keterangan saksi pun terjadi di persidangan kemarin, 6 Maret 2025. Hotman Paris pun hadir dan memberikan keterangan. Setelah di persidangan sebelumnya, ia pun absen dengan alasan sakit. Usai persidangan kemarin, Rasman menegaskan bahwa semua bukti yang ditunjukkan oleh Hotman Paris di persidangan ditolak oleh majelis hakim. Rasman pun juga mengklaim bahwa bukti-bukti yang disodorkan Hotman pun mengambang, sehingga Hotman pun merasa kelabakan. Sementara itu, menurut Rasman, Hotman pun tidak bisa menjawab secara sempurna pertanyaan dari majelis hakim dan tim kuasa hukumnya. Rasman pun juga menantang Hotman Paris untuk beradu argumentasi dengannya dalam acara televisi secara live. Lantas benarkah Rasman pun menuding Hotman sebagai pribadi yang terlalu sombong? Ditolak, buktinya ditolak sama majelis hakim. Makanya KU itu saya bilang di depan semua orang, maka saya minta di TV bisa live supaya kalian tahu kualitas dia dengan kualitas Rasman. Allah yang maha memberi ilmu pengetahuan, Allah yang menjaga lisan kita. Sombong ciri-ciri orang yang jatuh. Saya bisa buktikan seandainya disurvei tadi di situ berapa nilai saya, berapa nilai dia. Sebagaimana dalam pemeriksaan tadi, saya memberitahukan bahwa di dalam hukum dikenal adalah bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Jadi kita lihat tadi pembuktian yang dari kita yang belum akan kita sampaikan nanti itu sudah terang benderang. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh JPU maupun saksi Hotman Paris kelihatan itu sepertinya ngambang. Bahwa saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres, dan tidak dapat menjawab secara sempurna. Betul nggak, Pak? Terutama ketika clue-clue pertanyaan dari para tim hukum saya itu kewalahan dia. Ditanya oleh Saudara Rahmat, jawabannya melenceng. Ditanya oleh Bung Rihat, apalagi sudah tidak substantif. Ditanya Prof. Elvis, juga ngambang. Rasman Nasution juga menyinggung ketidakhadiran Hotman Paris dalam agenda mediasi di Bareskrim Mabes Polri yang menurutnya merupakan bagian dari SOP persidangan dan upaya restoratif justice yang diinisiasi oleh pihak kepolisian. Bagi Rasman, absennya Hotman di momen tersebut menjadi tanda tanya besar.
Di sisi lain, Rasman pun juga mempertanyakan pernyataan Hotman yang mengaku pernah memeluk dan juga mencium Iklima yang disebutnya hanya untuk membuat Rasman panas. Rasman pun menegaskan ia ingin mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya di balik tindakan Hotman tersebut. Kemudian Ibu Ida yang tahu cerita ketika di lantai 16 Bareskrim Mabes Polri ada mediasi. Di lantai 15 ada mediasi yang dihadiri oleh Saudara Hotman Paris. Itu kan mediasi, setahu saya Prof, Pak Rihad ya, Pak Lecu ya. Mediasi itu bagian dari SOP. Dan itu restoratif justice diharapkan sesuai dengan edaran Kapolri. Kejaksaan juga. Nah, dia mengatakan itu tidak ada pertemuan itu. Itu dia disuruh datang, kemudian dia bilang Hotman ini saya menolak. Nah, kita tidak persoalkan itunya, tapi dia mengatakan Iklima Hakim, ya dia tidak mengaku begitu ya, tapi katanya dia minggu lalu, kalau tadi katanya cuma begini aja, untuk memanas-manasi saya. Ya, Rasman Nasution merasa janggal dengan sikap Hotman Paris saat persidangan kemarin. Menurutnya, Hotman pun kerap mengaku lupa ketika ditanya oleh hakim. Namun, jika pertanyaan itu menyangkut soal dirinya, Hotman pun bisa mengingatnya dengan jelas. Karena itu, Rasman pun juga menilai keterangan Hotman tidaklah konsisten. Ia pun berencana untuk melaporkan Hotman ke pihak berwajib atas dugaan memberikan keterangan palsu. Karena menurutnya, banyak pernyataan Hotman yang saling bertentangan. Terkait pernyataan Hotman, jika ada isi chat mesra antara dirinya dan Iklima, semua terjadi atas dasar suka sama suka. Hingga Rasman pun mempertanyakan hal itu. Benarkah bagi Rasman, pernyataan tersebut semakin membuktikan dugaannya bahwa Hotman Paris melakukan tindakan asusila terhadap Iklima? Poin yang kedua, Hotman ketika ditanya tentang benar tidak ada perbuatan Anda dalam mobil, di apartemen, di klub, kemudian kasih duit, semua jawabnya lupa. Jadi dia kena penyakit lupa. Tapi kalau tentang saya, dia hafal detail, dia siapkan dokumen. Dan dia tidak bisa jawab. Saya tidak lakukan, tapi seandainya pun itu ada dilakukan. Lah, bagaimana maksudnya itu? Saya tanya, kalau tidak ya tidak. Kalau lakukan ya lakukan. Ya, saya begini, tapi seandainya ada pun begini. Lah, kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya. Nanti kita akan sikapi. Karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri. Saya menyebut dan tim hukum saya ada perbuatan itu. Apa itu? Perbuatan tindakan asusila yang patut diduga pelecehan terhadap Iklima Hakim. Rasman mengaku terkejut atas keterangan Hotman Paris di persidangan kemarin. Ia pun mengkonfirmasi kepada jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim. Dan rupanya handphone serta akun Instagram milik Iklima tidak disita oleh penyidik. Sementara akun Instagram dan juga handphone milik Rasman disita. Rasman pun menilai hal tersebut tidaklah adil, hingga ia pun menempuh langkah hukum dengan menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia Irwasum hingga Propam Mabes Polri untuk menindak hal tersebut. Lantas benarkah adanya dugaan ketidakadilan tersebut yang memicu Rasman ngamuk di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum lama ini, hingga berujung berita acara sumpahnya pun dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon. Jadi begini, yang menarik saudara-saudara, Hotman ini menyampaikan dua hal yang mengejutkan kami. Satu, dia mengatakan HP Instagram Iklima Hakim tidak disita. Saya konfirmasi di depan majelis kepada JPU, ternyata tidak disita. Ini kan tidak equal, ini tidak adil. Tolong Mat, buatkan surat,
kita langsung ke Pak Kapolri, Irwasum, dan Propam. Ini jelas menyalahi tindakan dari AKBP Dodi Hariansyah ya, karena dia tidak menyita. Inilah yang saya katakan ke majelis tadi, ini yang membuat saya majelis menjadi akumulatif. Tindakan saya itu menjadi tidak, ya agak sedikit marah gitu. Di sini saja sudah nampak tidak benar, dan ini dipaksakan. Masa tidak disita? Saya disita sampai hari ini. Instagram saya disita, dia handphone tidak. Terus saya disita kenapa? Tapi biar aja dinilai, nanti akan kita proses. Geger, Rasman Arif Nasution mengklaim bahwa bukti-bukti yang disodorkan oleh Hotman Paris dalam persidangan ditolak oleh majelis hakim. Sementara bukti yang diajukan pihaknya dianggap jelas. Di sisi lain, Hotman Paris pun justru menyatakan bahwa Iklim Hakim telah mengakui segala sesuatu di persidangan. Lalu, apa maksud sebenarnya di balik pernyataan Hotman tersebut? Benarkah pengakuan Iklim Hakim dalam persidangan membantah tuduhan Rasman bahwa Hotman diduga melakukan pelecehan seksual atau justru sebaliknya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Konflik hukum antara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution masih terus berlanjut. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Rabu 6 Maret 2025, Hotman Paris pun hadir sebagai saksi korban setelah sebelumnya ia pun absen dengan alasan kesehatan. Dalam kesaksiannya, Hotman pun menyatakan bahwa Iklim Hakim membantah semua tuduhan Rasman. Menurut Hotman, di persidangan Iklim pun secara terang-terangan menyatakan tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Hotman terhadapnya sebagaimana dituduhkan Rasman. Bahkan Hotman pun juga mengungkapkan bahwa Iklim Hakim membenarkan bukti yang diajukan Hotman di hadapan majelis hakim. Lebih lanjut, dalam BAP, Iklim Hakim juga telah menegaskan hal yang sama, bahwa tidak pernah ada tindakan pelecehan seksual oleh Hotman terhadap dirinya. Hotman pun juga mengklaim bahwa pernyataan ini membuat Rasman pun terlihat ketakutan di hadapan hakim. Terlebih saat Hotman mampu menjawab semua pertanyaan hakim dengan lengkap dan juga meyakinkan. Barusan telah selesai sidang dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim mengatakan di depan persidangan tidak ada pelecehan seksual. Iklim Hakim mengakui semua apa yang saya terangkan. Iklim Hakim mengakui bahwa kata-kata penjahat, kelainan, dan kata-kata bahwa Hotman memuaskan birahi dengan seluruh aspek, kata Iklim Hakim itu bukan kata dia. Jadi Iklim Hakim mengatakan tidak ada pelecehan. Jadi semua tadi dikatakan hakim. Dan di BAP-nya pun Iklim Hakim sudah mengatakan tidak ada pelecehan. Selesai. Ruang persidangan dia sudah takut sama hakim. Tak hanya membantah tuduhan Rasman, Hotman Paris pun juga mengungkapkan bahwa Rasman sempat menuduhnya melakukan pelecehan seksual terhadap Iklima pada Februari 3 tahun lalu setelah beredarnya foto mesra mereka berdua pada kala itu. Untuk menangkis tuduhan tersebut, Hotman pun memaparkan kronologi kedekatannya dengan Iklima dari waktu ke waktu. Tuduhannya kan ada pelecehan berupa chatting di bulan di sekitar tanggal 20 Februari. Ya. Ternyata sesudah 20 Februari puluhan kali saya sama Iklim itu dia bikin TikTok, berdansa-dansa, ini dia foto-fotonya nih. Kemudian juga bahkan 28 Februari dia sakit, kantor saya yang obatin. Terus nih sampai ikut dia show, ikut TV show, ya, ikut dia jadi figuran, bahkan selama ada sampai berapa kali nih, dia itu perhatikan kalau ada pelecehan sebelumnya, masa berkali-kali di TV show dia dan ikut sebagai acara TV.
Dan yang paling parahnya lagi, dia mengatakan Februari itu ada pelecehan. Tapi tanggal 10 Maret ya tanpa saya minta, Iklim Hakim itu kirim foto seksi dia dari Bali. Ini dia nih ya, tanggal 21 Maret. Ya. Dia kirim foto seksi dia yang nyaris hanya pakai. Bahkan di bulan Juni dia sesudah kenal para konglomerat, sesudah terkenal dari saya, dia kirim lagi, saya malah diundang untuk ulang tahun dia yang semula dia tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah bisa ulang tahun di Langham. Ini dia. Dia punya undangan ke saya. Bang Hotman, saya ulang tahun tanggal 31 Juli. Dan lu tahu nggak sampai siapa yang diundang? Mahal ini. Bahkan ini yang paling maksimum bikin hakim tercengang. Tanggal 21 Maret, ya, kan si Rasman mengatakan kan saya minta foto-foto seksi. Sekiranya pun benar kalau mau sama mau, so what? Tapi ini dia nih. 27 Maret Iklim Hakim kirim, nggak saya minta, dia punya foto hanya pakai doang. Dia nih. Sekali lagi di mata hukum, apapun chattingan kita, karena dia hanya pakai chattingan doang. Kalau mau sama mau, itu bukan pelecehan. Mengejutkan, Hotman Paris mengungkap bahwa Iklim Hakim membantah adanya pelecehan seksual seperti yang dituduhkan Rasman terhadap Hotman. Lantas, seperti apa tantangan Rasman terhadap Hotman Paris? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Hadirnya Hotman Paris di persidangan kemarin untuk memberikan keterangan di muka persidangan diklaim oleh Rasman bahwa Hotman tidak berkutik ketika diberikan pertanyaan menohok dari tim kuasa hukumnya. Bahkan, Rasman pun juga mengklaim bahwa bukti-bukti Hotman Paris ditolak oleh majelis hakim karena dinilai mengambang. Merasa posisinya seperti berada di atas angin, Rasman pun menantang Hotman Paris Hutapea dan akan terus mengejarnya jika Hotman tidak bisa membuktikan tuduhannya terhadap Rasman. Jadi, Hotman, saya katakan, kalau kau tidak bisa membuktikan apa yang kau tuduhkan ke saya, maka siap-siap kau untuk kami kejar. Saya tempat tanya tadi kepada dia. Untuk apa saudara bercerita sampai 3 jam Bapak Presiden di tempat pesta anak saudara? Banyak presiden, Pak Jokowi juga pesta ke tempat orang biasa. Dan saya katakan, saya juga tim dari Bapak Prabowo Hatta 2014. Saya ngomong apa adanya. Dia nggak bisa jawab. Poinnya apa di situ? Dia coba membangun opini untuk mempengaruhi. Dan saya menunggu bertarung dengan Anda. Karena Anda bilang Anda pengacara internasional. Saya tempur dengan Anda. Ini yang saya maksud dengan kulit. Itu kata-kata kami. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.